Tak hanya proyektil dan selongsong peluru, Komnas HAM juga mengklaim mengantongi bukti rekaman CCTV sebelum, saat kejadian, dan setelah kejadian penembakan di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek berlangsung. Kesaksian yang diungkapkan keluarga mengenai kondisi para korban, para jenazah ya dalam rapat bersama anggota dewan tersebut. Satu, banyak bekas tembakan dari jarak dekat. Paman dari korban bernama Andi Octavian Umar mengatakan ada banyak bekas tembakan di jenazah keponakannya. Bekas tembakan tersebut tampak kala ia memandikan jenazah. Jadi dia termasuk yang ikut memandikan jenazah. Saya ikut memandikan jenazah, ada banyak bekas tembakan di badannya. Ada 4 bolong, dia bilang. Ada 4 bolong sampai belakang bolong saya lihat. Gitu ya, ujar Umar. Ajis Januar yang juga ikut memandikan jenazah Andi menguatkan keterangan tersebut. Ketika dimandikan, hampir semua badan itu ada bekas lubang peluru tembus ke belakang. Saking dekatnya saudara, tembus ke belakang. Jadi seperti dikatakan tadi di awal berita ini tadi, bahwa keluarga tidak pernah mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi. Dan pada semua jenazah korban itu ada bekas jahitan dari bawah, di bawah sini, bawah leher sampai ke perut dengan bekas jahitan. Jadi itu jelas-jelas sudah dibelek, dibuka, entah diotopsi bagaimana, tapi itu sama sekali tidak mendapat izin dari keluarga. Dahsyat sekali saudara. Bagaimana semua ini bisa terjadi, motifnya, kemudian juga siapa yang terlibat, siapa komandan-komandan, juga berapa orang pelakunya. Karena logika itu sangat tidak bisa menerima, bagaimana bisa hanya cuma 2-3 orang itu. Ini sangat tidak bisa diterima. Dan saya teringat ungkapan dari Sofyan Al-Thawri, membawa dosa 70 antara dirimu dengan Allah itu jauh lebih ringan daripada engkau menjumpainya dengan membawa satu dosa antara dirimu dengan hambanya. Jadi pesan untuk para komandan, eksekutor, pelaku dan kontributor, termasuk media tadi, saya sangat memahami betul bagaimana media itu hanya reporting saja, tidak ada kritisnya gitu kan. Tapi sebaliknya ketika untuk kasus Habib, kritisnya luar biasa. Jadi ilmunya baru jalan gitu. Nah, itu termasuk kontribusi dalam kemungkaran gitu kan. Untuk tadi para komandan, eksekutor, pelaku dan kontributor dalam kemungkaran ini, dalam peristiwa pembantaian para syuhada KM50 ini, kalian akan sesara dunia akhirat kalau tidak bertobat. Dan sebelum semua terlambat, mari hentikan dagelan-dagelan ini. Kami terus akan kejar siapa otak dibalik ini, karena 6 nyawa ini sudah melayang, sudah syahid. Sidang perdana kasus pembantaian 6 orang anggota Laskar Front Pembela Islam membawa kita kembali pada memori kolektif pada peristiwa tanggal 6-7 Desember tahun 2020 itu. Konstruksi peristiwa kembali dibangun, kronologi ditegakkan, dan detail laku diuraikan. Namun, ruangan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 18/10 itu masih terasa hambar, tanggung seperti layar keran yang digerogoti lumut. Peristiwa berdarah di KM 50 tol Jakarta Cikampek itu masih dirasa misterius, ditutupi bayang-bayang antara sandiwara dan kenyataan. Sidang abal-abal itu tidak akan sedikit pun memenuhi rasa keadilan rakyat, malah justru sebaliknya, semakin menambah kesaliman kalian di mata rakyat, begitu kata syuhada, ayah kandung korban Faiz Ahmad Syukur, Selasa 19/10. Ada sejumlah pertanyaan besar yang mengganjal sehingga rangkaian peristiwa yang dibacakan di pengadilan masih dianggap dagelan semata. Pertama, soal konstruksi kasus yang masih menimbulkan pertanyaan. Sejak awal, konstruksi kasus yang dijelaskan pihak kepolisian sudah menimbulkan berbagai pertentangan. Sementara, tidak ada saksi mata dari pihak korban yang dapat membantah klaim-klaim polisi. Pada tanggal 7 Desember tahun 2020, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menjelaskan pertama kali peristiwa yang diklaimnya sebagai serangan mematikan terhadap anggotanya anggota yang polisian sedang dari Polda Metro bertugas. Jaya ditetapkan menjadi tersangka. Ragam alat bukti diperlihatkan, Dan hari ini terutama dua pistol dan diantaranya samurai menjalani yang diklaim persidangan sebagai alat untuk dengan menyerang para agenda petugas. pembacaan dakwaan.
Fadil menyatakan, Diketahui salah satu anggotanya yang berjumlah tersangka 6 orang diserang oleh tewas 10 pada anggota kecelakaan Laskar tersebut. FPI menggunakan senjata api dan senjata tajam. Polisi kemudian menembak mati 6 Seperti orang inilah dan 4 supremasi lainnya yang melarikan diri. PN Selain itu dibantah oleh Selatan. FPI yang menyatakan 6 anggotanya telah dibantai oleh orang tak dikenal yang belakangan diketahui sebagai rombongan polisi. FPI menyatakan, para laskar digiring ke sebuah bangunan yang Salah satu menjadi terdakwa lokasi sedang menjalani eksekusi proses mereka. persidangan. Penelusuran mandiri sejumlah pihak menguatkan versi FPI, setidaknya sebagian dari mereka dieksekusi di tempat berbeda. Komnas HAM kemudian menyatakan melakukan investigasi mandiri. Namun, polisi tidak tinggal diam. Nah, kita Polri lihat di mengambil foto alih penyelidikan dan melakukan di sebelah kanan, rekonstruksi sisi sebelah awal. kanan adalah Penyelidikan Bareskrim kemudian para menyebut 4 dari 6 menteri anggota hukum Laskar atau FPI terbunuh dalam mobil pengacara yang polisi. disiapkan Hasil investigasi untuk mengawal Komnas persidangan HAM tidak di jauh pihak dari rekonstruksi terdakwa. peristiwa versi Polri. Namun, Komnas HAM menyatakan Sedangkan di sebelah pembunuhan 4 kiri ini orang adalah dalam mobil jaksa itu penuntut umum. sebagai pelanggaran hak asasi manusia, HAM dalam bentuk unlawful killing. Komnas HAM meminta kasus itu diusut hingga ke persidangan. Bareskrim menyanggupinya. Pertanyaan kedua adalah tidak terpenuhinya unsur pelanggaran Dan HAM persidangan berat ini, dalam aksi koboi para sejumlah polisi aparat tersebut. kepolisian berseragam Komnas HAM dalam ditetapkan hasil investigasinya menyatakan di tidak depan terpenuhinya termasuk unsur pelanggaran HAM berat karena untuk tidak melakukan adanya penjagaan. perintah langsung atasan sehingga tidak tersistematis. Namun, dalam dakwaan jaksa terhadap 2 pelaku, Bribtu Fikri Ramadan bersama Ibda Yusmin Ohorelo, terungkap adanya 3 surat perintah yang keluar dari Polda Metro Jaya dalam operasi pembuntutan Habib Rizik Syihab yang berujung peristiwa berdarah itu. Dalam melaksanakan 3 surat perintah tersebut, Bribtu Fikri Ramadan bersama Ibda Yusmin Ohorelo membentuk tim yang beranggotan 5 personel Resmob lainnya. Pada malam kejadian, Ahad, Pengadilan tanggal 6 Desember sampai Selatan tanggal hari 7 ini Desember tahun sidang 2020 dini hari, Bribka Faisal, atas Bribtu Fikri, kasus Ibda Yusmin, dan tragedi Ibda Elvira KM50 mengendarai mobil atau Avanza Silver unlawful killing. K9143L. Rombongan ini kemudian terlibat aksi pembunuhan 6 pengawal rombongan Hari keluarga ini Habib Rizik. merupakan sidang perdana Pertanyaan berikutnya soal kematian dengan tersangka agenda Ibda pembacaan Elvira. dakwaan dari jaksa Bareskrim penuntut Polri umum. pada Jumat menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Bribtu Fikri, Ibda Yusmin, dan Ibda Elvira. Namun, nama terakhir disebut telah meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal di Jalan Bukit Jaya.